Saudari, ada sebuah lagu pujian dan penyembahan kontemporeri yang berbunyi begini. Ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Saudari, kita mungkin kerap menyanyikan lagu ini di dalam kebaktian. Jelas bahwa rangkap terakhir dalam chorus lagu ini mengias kepada kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes bab 4 ayat 24. Namun begitu, adakah seni kata lagu ini mengungkapkan pemahaman yang betul tentang ajaran Yesus dalam Yohanes 4:24 tersebut? Nah, saya rasa many of us said or sang the phrase without even thinking about it. Have we thought about what does Jesus mean by worshiping in spirit and in truth? Menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, teks yang kita perhatikan ini, khususnya Yohanes bab 4 ayat 23 dan 24, merupakan antara petikan yang paling populer dan sering disebut oleh umat Kristen mengenai penyembahan, yaitu bahwa kita harus menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, in spirit and in truth. Menyembah dalam roh dan kebenaran sudah menjadi klise dalam percakapan Kristen. Akan tetapi, apa maksud kata-kata Yesus dalam Injil Yohanes ini? Adakah frasa menyembah dalam roh berarti menyembah dengan bahasa roh? Dan adakah menyembah dalam kebenaran itu bermaksud menyembah dengan kejujuran, dengan hati yang benar, ataupun berdasarkan ajaran yang benar? Saudari, untuk memahami apa maksud Yesus di sini, kita perlu memperhatikan dan memahami konteks ataupun latar belakang bagi teks ini. Yesus berbicara mengenai hal menyembah dalam roh dan kebenaran dalam percakapannya dengan seorang perempuan Samaria di tepi telaga Yakub di Pekan Sikar di daerah Samaria. Lihat Yohanes bab 4 ayat 3 hingga 6. Nah, apa yang sedang Yesus buat di daerah orang Samaria yang sebenarnya merupakan seteru bagi orang Yahudi pada ketika itu di abad pertama? Dan kenapa dia bercakap dengan seorang wanita di sana? Nah, jika kita menjejaki perjalanan Yesus dalam kisah tersebut, kita akan dapati bahwa dia sedang dalam perjalanan pulang dari kota Yerusalem yang berada di daerah Yudea, dan dia sedang dalam perjalanan untuk kembali ke daerah Galilea. Yesus pergi ke Yerusalem bersama dengan para muridnya untuk menghadiri perayaan Paskah sebelum dia melalui daerah Samaria dalam bab 4 ini. Kita boleh lihat bab 2 ayat 13 hingga 22. Saudari, di Yerusalem, Injil Yohanes mencatat bagaimana Yesus membuat kacau di bait suci apabila dia mengusir para pedagang di sana. Lantas, para pemimpin Yahudi di situ mempersoalkan apa hak Yesus yang berani bertindak demikian. Dan Yesus memberi mereka suatu jawaban yang amat membingungkan, amat mengherankan dalam bab 2 ayat 19 hingga 21. Yesus berkata bahwa tubuhnya adalah bait suci. Yesus berkata bahwa dia adalah bait suci yang sebenarnya, bait suci yang sejati dan yang baru. Nah, dalam agama orang Yahudi, bait suci merupakan pusat kerohanian. Disitulah segala kegiatan penyembahan dan pengajaran dari kitab suci dilakukan. Dan yang lebih penting lagi, dalam perjanjian lama, bait suci adalah rumah Allah, yaitu tempat kediaman Allah di bumi. Tempat di mana hadirat Allah bersemayam bersama dengan umatnya, orang Israel. Oleh itu, apabila Yesus berkata bahwa tubuhnya sekarang adalah bait suci yang baru, dia sebenarnya mengklaim, mendakwa bahwa hadirat Allah sekarang hadir dan berdiam di dalam
dan melalui hidupnya, melalui dirinya sendiri. Kita boleh lihat Yohanes bab 1 ayat 14. Jadi, jika Kristus adalah bait Allah yang baru, maka itu berarti bait suci yang ada pada waktu itu, yang megah dan indah itu, sebenarnya sudah menjadi obsolete, sudah hampir berlalu. Saudari, inilah kebenaran pertama yang harus kita fahami. Bahwa hadirat Allah sekarang hadir di dalam dan melalui Kristus Yesus. Jadi, apa kaitan hal ini dengan perihal menyembah dalam roh dan kebenaran? Nah, mari kita kembali kepada teks asal kita. Sebelum Yesus menyampaikan kenyataan tersebut, kenyataan bahwa orang harus menyembah dalam roh dan kebenaran, dia telah terlebih dahulu menawarkan air hidup kepada wanita Samaria yang datang untuk menimba air di telaga itu. Lihat Yohanes 4 ayat 10. Wanita Samaria itu datang untuk mendapatkan air di telaga untuk kegunaan sehariannya, seperti kebanyakan orang. Nah, apabila Yesus menawarkan air hidup kepada wanita itu, dia berpikir bahwa Yesus telah menemui sumber air segar ataupun aliran air yang membekalkan air ke dalam telaga itu. Sebab biasanya air telaga yang bertakung itu dipanggil air mati pada zaman silam. Jadi bagi wanita itu air hidup berarti air yang mengalir. Akan tetapi yang Yesus maksudkan di situ sebagai air hidup ialah air yang memberi kehidupan, yaitu sebuah sumber kehidupan yang sejati dan yang kekal. Dan sebuah kurnia kehidupan baru atau kehidupan yang kekal. Lihat Yohanes bab 4 ayat 10 dan ayat 14. Nah, tambahan lagi, dalam Injil Yohanes, air merupakan sebuah tema yang sering muncul. Penulis Injil ini memakai simbol air untuk melambangkan kurnia kehidupan dari Allah. Malah kalau kita lihat Yohanes bab 7 ayat 37 hingga 39, air digunakan untuk melambangkan Roh Kudus yang akan Yesus berikan untuk memberikan aliran kehidupan bagi orang yang percaya kepadanya. Namun kemudian perbualan Yesus dan wanita Samaria itu segera bertukar arah. Yesus menyuruh wanita itu memanggil suaminya dalam ayat 16. Dan wanita itu mengakui bahwa dia sebenarnya tak punya suami yang sah, ayat 17. Dan dia menyadari bahwa Yesus adalah seorang nabi, dalam ayat 19. Dan kemudian wanita Samaria itu menukar topik pula kepada hal penyembahan. Dia berkata bangsanya orang Samaria percaya bahwa tempat yang betul untuk menyembah Allah ialah di gunung ini, yaitu Gunung Gerizim yang berada berdekatan dengan Sikar. Kita boleh lihat asal-usul hal ini dalam Yosua bab 8 dalam Perjanjian Lama. Sedangkan bagi orang Yahudi, kota Yerusalemlah yang telah dipilih Allah sebagai tempat untuk menyembahnya. Lihat Ulangan bab 12 ayat 5 dan 6 yang kita dengar minggu lepas, dan juga Mazmur 48. Nah, topik perbualan tersebut merupakan sebuah isu teologi yang memisahkan dan membezakan kepercayaan orang Samaria daripada orang Yahudi. Orang Samaria berkata bahwa tempat yang benar, tempat yang sepatutnya untuk menyembah Allah ialah di Gunung Gerizim. Sedangkan orang Yahudi, sesuai dengan ajaran Musa, sesuai dengan pilihan Tuhan ke atas Raja Daud, mengatakan bahwa Yerusalem adalah tempat yang telah dipilih Allah untuk menyembahnya. Nah, akan tetapi, Yesus menjawab wanita itu bahwa sekarang isu ini sudah tidak lagi relevan. Sebab tempat di mana penyembahan harus dilakukan sudah tidak lagi penting. Yesus berkata bahwa waktunya sudah tiba bagi orang untuk menyembah dalam cara yang baru dan yang lebih baik. Dia berkata waktunya sudah tiba bagi orang untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Nah, inilah konteks dan aliran naratif dalam Yohanes bab 4 ini. Jadi, saudari, apa artinya menyembah dalam roh dan kebenaran?
Menurut konteks ayat ini, menyembah dalam roh berarti menyembah tanpa dibatasi tempat ataupun ketetapan yang terdahulu. Sebab bukan di Gunung Gerizim maupun di Yerusalem atau Gunung Sion orang harus menyembah, melainkan di dalam roh dan kebenaran. Kalau dahulu mengikut ketetapan Perjanjian Lama, umat Allah harus menyembahnya di satu tempat saja yang dipilih Tuhan, yaitu di Bait Suci di Yerusalem. Tetapi sekarang institusi tersebut sudah menjadi obsolet seperti yang kita lihat dalam Yohanes bab 2 tadi. Sebab tempat kudus yang baru dan yang sejati sudah tiba. Yesus Kristus adalah bait suci yang sejati. Yohanes 2 ayat 21. Oleh itu sekarang Allah mahu orang menyembah di dalam dan melalui Kristus Yesus putranya. Dan penyembahan yang benar harus berlaku melalui kehidupan yang diperbaharui oleh Roh Allah. Seperti yang Yesus tawarkan kepada wanita Samaria itu. Yesus menawarkan air hidup. Yesus menawarkan sumber kehidupan daripada Roh Allah kepada wanita itu. Nah, apa pula maksud menyembah dalam kebenaran? Sebentar tadi, dalam ayat 22, Yesus berkata bahwa orang Samaria tidak kenal apa atau siapa yang mereka sembah. Yesus berkata, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Sebaliknya kami," yaitu orang Yahudi, "menyembah apa yang kami kenal, kerana penyelamatan datang daripada orang Yahudi." Jadi saudari, dengan kata lain, orang Samaria tidak menyembah dalam kebenaran. Mereka menyembah menurut pilihan sendiri, bukan menurut ketetapan atau wahyu Allah. Jadi penyembahan dalam kebenaran berarti menyembah sesuai dengan pewahyuan Allah. Nah, orang Samaria hanya mempercayai kelima buah buku pertama dalam Perjanjian Lama, yang sering dipanggil Taurat Musa. Tapi mereka menolak tulisan-tulisan kitab suci Ibrani yang selebihnya. Mereka tidak menerima kesaksian para nabi yang lain, dan juga tidak menerima buku-buku sastra seperti kitab Mazmur, Amsal, dan sebagainya. Mereka menolak firman Allah yang selebihnya. Dan justru itu mereka tidak mengenal Allah seperti yang sepatutnya. Dengan kata lain, mereka menyembah Tuhan yang mereka tidak berapa kenal. Oleh itu mereka gagal untuk menyembah dengan benar. Saudari, barang diperhatikan bahwa Yesus tidak mempertikaikan kejujuran penyembahan mereka. Masalahnya ialah mereka tidak mengenali siapa Allah yang sebenarnya. Saudari, demikian juga pada hari ini. Kita mungkin menyembah dengan jujur dan bersungguh-sungguh. Tapi pada masa yang sama, mungkin kita menyembah Tuhan yang tidak berapa kita kenal. Atau lebih menyedihkan lagi, menyembah ilah yang salah. Nah, sesebuah kerohanian atau penyembahan itu tidak kira betapa dalam ataupun khusyuk, seperti kata orang sebelah. Tapi jika tidak berdasarkan kebenaran, itu semua tidak boleh diandalkan. Itu semua tidak menyenangkan Allah. Nah, tambahan lagi, Injil Yohanes ini juga sudah menegaskan bahwa tak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anaknya yang tunggal, dialah yang menyatakan Allah kepada manusia. Yohanes 1 ayat 18. Dan oleh itu, hanya melalui Yesus sahaja orang dapat benar-benar mengenal Allah Bapa dan justru itu dapat menyembah Allah dengan benar. Lagipun, Injil ini juga mencatat bahwa Yesus adalah gembala yang benar, roti yang benar, pokok anggur yang benar, dan Yesus sudah tentu adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Yohanes 14 ayat 6 yang sangat terkenal itu. Jadi, menyembah di dalam kebenaran berarti menyembah melalui Tuhan Yesus Kristus, firman Allah yang menjadi manusia. Maka tidak heranlah Yohanes bab 2 ayat 21 tadi berkata bahwa tubuh Yesus adalah bait suci yang baru, yang sejati. Sebab hanya di dalam
dan melalui Yesus sajalah kita dapat menyembah Allah dengan benar dan mengalami kehadiran Allah di antara kita. Saudara-saudari, inilah artinya menyembah dalam roh dan kebenaran, yaitu menyembah melalui Yesus Kristus, pribadi yang memberikan kita kehidupan yang baru oleh kuasa Roh Allah. Penyembahan yang benar tidak lagi dibatasi oleh tempat atau tradisi yang terdahulu, tapi berlaku di dalam keseluruhan kehidupan yang diperbaharui oleh Roh Allah. Saudari, penyembahan yang benar berlaku di dalam pengenalan akan Yesus Kristus, pribadi yang menyatakan diri Allah dengan jelas dan muktamad. Saudari yang dikasihi Tuhan, oleh yang demikian, apakah arti kenyataan ini bagi kita, khususnya dalam kaitannya dengan ibadah Kristen? Saudari, ini bermaksud penyembahan harus berterusan melangkaui tempat-tempat tertentu, sama ada premis gereja atau pertemuan-pertemuan khusus dan sebagainya. Penyembahan itu juga harus lebih daripada sekadar upacara atau kebaktian tertentu dan tidak terhad kepada waktu-waktu tertentu. Oleh kerana sebagai orang percaya, kita sekarang didiami oleh Roh Kudus, seperti kata Paulus dalam 1 Korintus 3:16, maka penyembahan dapat dan bahkan harus dilakukan di mana saja dan di segala masa, dalam fikiran atau perbuatan, melalui iman kepada Yesus Kristus. Saudari, jika menyembah dalam roh dan kebenaran itu berarti menyembah melalui Yesus Kristus, maka kehidupan yang menyembah itu menuntut kita untuk berusaha mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam dan lebih jauh. Tapi proses untuk mengenal Tuhan itu memakan masa dan memerlukan komitmen yang berpanjangan. Nah, hari ini kita hidup dalam zaman serba segera. Kita makan mie segera, kita menggunakan sistem komunikasi segera, serta peranti yang bekerja pantas, dan kita juga mengharapkan kesan atau hasilnya dengan segera. Nah, kebiasaan kita dengan budaya segera ini mungkin mempengaruhi tumpuan kita apabila membaca Alkitab, semasa beribadah, ataupun semasa mendengar khotbah seperti ini. Sehari harus kita akui bahwa kita cepat merasa bosan jika tidak merasa terkesan selepas membaca 2-3 perenggan Alkitab, atau jika kita tidak merasa tersentuh ketika beribadah kepada Tuhan. Apalagi beribadah melalui sarana online seperti ini. Saudari yang dikasihi Tuhan, jika kita mahu semuanya segera, ringkas atau dipermudahkan, supaya kita tak perlu menunggu atau berfikir panjang, sikap sedemikian tidak akan membantu kita jika kita mahu menyembah Tuhan dengan benar. Tidak ada jalan pintas, untuk menjadi penyembah yang benar. Hanya melalui komitmen dan usaha berpanjangan untuk mengenal Tuhan, barulah kita dapat menyembah Dia dengan lebih benar lagi. Yesus berkata bahwa penyembah yang sejati akan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, karena Bapa mengkehendaki penyembah-penyembah yang sedemikian. Yohanes 4 ayat 23. Oleh itu, marilah kita berusaha untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yaitu menyembah Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus dalam sebuah kehidupan yang didiami oleh Roh Allah. Saudari, sebagai penutup, saya ingin memetik tulisan Andrew Hill dan John Walton dari buku teks Survei Perjanjian Lama mereka yang terkenal, yang berbunyi, inkarnasi Yesus, Sang Mesias, menjadi ekspresi tertinggi dari pengetahuan akan Allah, membuat Bapa diketahui oleh Israel dan dunia. Pengetahuan akan Allah adalah dasar dari penyembahan. Saya ulangi, pengetahuan akan Allah adalah dasar dari penyembahan.
Penyembahan yang benar adalah sebuah tanggapan kepada satu Allah yang dikenal dan mengalirkan hubungan kita dengan Dia. Amin. Saudari, semoga kita berusaha untuk menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Allah melalui Yesus Kristus dalam sebuah kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Allah.